Salam sehat buat kita semua, tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk pelajaran fisika untuk kelas 10 untuk mengawali tahun ajaran baru ini. Adapun materi awal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada dua bagian. Yang pertama adalah mengenai besaran dan satuan, dan yang kedua adalah mengenai dimensi. Baiklah, kita akan memulai bersama-sama dan kalian perhatikan dengan serius. Kita akan mengawali pembahasan kita dari besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besar dan satuan. Sedangkan satuan digunakan sebagai pembanding dalam proses pengukuran. Untuk sistem MKS menggunakan satuan meter untuk panjang, kilogram untuk massa benda, dan detik atau sekon untuk waktu. Sedangkan untuk sistem CGS menggunakan satuan sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan detik untuk waktu. Kemudian berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama nanti adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Baik, kita bahas mengenai besaran pokok. Merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikutnya adalah kita perhatikan jenis-jenis besaran pokok. Secara umum, besaran pokok itu ada 7 bagian. Ya, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas, dan jumlah zat, di mana besaran pokok ini semua sudah pernah kalian pelajari waktu tingkat SMP. Kemudian untuk tingkat SMA, kita akan menambahkan 2 besaran pokok tambahan, yaitu yang nomor 8 adalah sudut bidang datar. Lambangnya adalah seperti ini dibaca theta, satuannya adalah radian, lambang satuannya adalah rad. Yang nomor 9 disebut dengan besaran sudut ruang, lambangnya seperti ini dibaca V, satuannya steradian, lambang satuannya adalah SR. Di mana kedua besaran ini kita sebut sebagai besaran pokok tambahan yang tidak memiliki dimensi. Apa itu dimensi? Pada pelajaran selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kita perhatikan jenis besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Berikut beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Di sini ada 5 contoh yang kita buat. Yang pertama adalah luas. Lambang besarannya adalah A. Ini berasal dari inisial area, satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian yang kedua kecepatan, lambangnya adalah V. Ini inisial dari velocity, satuannya meter per sekon. Kemudian yang ketiga percepatan, lambang besarannya adalah A dari inisial akselerasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang keempat massa jenis, lambangnya adalah rho, satuannya kilogram per meter kubik. Yang terakhir gaya, lambangnya adalah F, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau lebih sering disebut dengan istilah Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi besaran pokok itu sudah tertentu seperti ini. Dimensi untuk besaran panjang L,
besaran massa dimensinya M, waktu dimensinya T, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya θ, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya adalah N. Nah, kita perhatikan di sini ya, lambang untuk dimensi itu harus berada di dalam kurung persegi. Kemudian kita perhatikan langkah-langkah menentukan dimensi suatu besaran turunan. Langkah yang pertama adalah membuat persamaan dasar besaran yang akan ditentukan dimensinya. Yang kedua, menuliskan satuan-satuan pokok dari persamaan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyesuaikan satuan-satuan pokok dengan dimensinya. Contoh menentukan dimensi suatu besaran turunan. Kita mulai menentukan dimensi untuk besaran turunan luas. Langkah pertama tadi, kita harus membuat persamaan dasarnya. Untuk luas, rumus yang sering kita gunakan adalah panjang kali lebar. Kemudian kita tuliskan satuan dari panjang dikalikan dengan satuan dari lebar. Berarti meter kali meter akan sama dengan meter kuadrat. Kita singkat menjadi M pangkat 2. Sehingga kita sudah bisa menentukan dimensi daripada luas. Kita perhatikan di sini yang memiliki satuan meter itu dimensinya L. Sehingga dimensi dari luas itu akan sama dengan L pangkat 2. Yang kedua adalah mengenai kecepatan. Kecepatan itu adalah perbandingan jarak terhadap waktu atau S per T. Kita buat satuannya. Satuan jarak itu adalah meter, waktu adalah sekon, berarti meter per sekon. Kita singkat menjadi M per S. Maka dimensi untuk kecepatan akan sama dengan L per T. Untuk dimensi, bentuknya tidak boleh berbentuk pecahan, sehingga dimensi T yang ada di bawah ini harus kita naikkan ke atas. Sehingga dimensinya menjadi LT pangkat negatif 1. Kenapa ini pangkat negatif 1? Karena T yang di bawah ini pangkat positif 1. Kalau dia naik ke atas, berarti tanda pangkatnya akan menjadi negatif atau berubah tanda. Yang ketiga adalah dimensi untuk massa jenis. Persamaan dasarnya adalah Rho sama dengan massa dibagikan dengan volume. Kita buat satuannya kilogram per meter kubik atau kg per M pangkat 3. Maka dimensi untuk massa jenis akan sama dengan yang bersatuan kilogram, dimensinya tadi adalah M. Ya, untuk meter berarti L. Maka dimensi untuk massa jenis akan sama dengan kembali L pangkat 3 kita naikkan ke atas menjadi ML pangkat negatif 3. Untuk yang nomor 4, dimensi untuk besaran turunan gaya. Untuk rumus gaya ini sudah sangat sering kita gunakan ya, di mana F adalah perkalian massa dengan percepatan. Maka kita tuliskan satuan daripada massa dikali percepatan, ya, kilogram dikali satuan percepatan meter per sekon kuadrat akan sama dengan kilogram dikali M per S pangkat 2. Maka dimensi untuk gaya akan sama dengan M dikali L per T pangkat 2. Ini harus kita ubah karena masih berbentuk pecahan menjadi M dikali L dikali T pangkat negatif 2. Yang terakhir adalah menentukan dimensi untuk besaran turunan usaha. Persamaan dasar untuk usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan F dikalikan dengan S. Nah, di atas ini nomor 4 kita sudah membuat tadi satuan untuk gaya, maka F yang di sini kita tuliskan saja yang dari atas ya, kilogram dikali meter per sekon kuadrat dikalikan dengan satuan perpindahan berarti meter ya. Meter dikali meter ini akan sama dengan meter pangkat 2. Sehingga satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka dimensi untuk usaha akan sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat
negatif 2. Sebagai catatan, besaran dengan satuan yang sama akan memiliki dimensi yang sama. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses.